Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang fadilah beriman kepada malaikat. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu fadilah beriman pada malaikat, yaitu menambah rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengutus malaikat untuk senantiasa mengajak kita, mendorong kita berbuat baik. Jadi malaikat tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya mengajak hamba berbuat baik. Seandainya tidak ada bantuan dari bisikan-bisikan malaikat, kemungkinan besar kita akan terjebak ke dalam rayuan syaitan. Kita sudah bahas panjang lebar tentang masalah itu, bagaimana Allah menyuruh dan menugaskan malaikatnya untuk menjaga agar kita senantiasa dalam kebaikan. Dan ini perlu disyukuri. Jadi sebenarnya Allah tidak menginginkan kita untuk masuk ke dalam nerakanya. Baik, kita sambung berikutnya, fadilah yang keenam. Yaitu dengan beriman pada malaikat menambah semangat dan keikhlasan dalam beribadah, seperti ibadah dan taatnya para malaikat. Jadi salah satu yang menjadi nilai positif kita beriman kepada malaikat, malaikat ini salah satu kelebihannya, mereka senantiasa taat dalam ibadah kepada Allah. Maka selayaknya kita sebagai hamba paling kurang mencoba meniru ketaatan mereka. Kebahagiaan itu ada di balik ketaatan. Allah tidak janjikan kebahagiaan pada harta kecuali harta itu dibawa ke dalam taat. Allah tidak janjikan kebahagiaan abadi melalui keindahan fisik kita kecuali fisik itu kita bawa ke dalam taat. Dan malaikat melakukan itu. Dan ini salah satu yang patut kita tiru. Malaikat itu dibalik kelebihannya dengan berbagai kekuatan yang Allah beri, tapi mereka selalu dalam keadaan beribadah dan taat. Jadi tidak ada kesombongan sedikit pun, walaupun mereka punya berbagai keistimewaan. Allah cantumkan ini dalam banyak dalil. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Anbiya 19 sampai 20, kata Allah, wa lahu man fis samawati wa man fil ardi wa lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Kata Allah, Allah mempunyai
atau memiliki kekuasaan seluas langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki para malaikat, yang malaikat itu la yastakbirun, tidak pernah bersikap angkuh sombong, an ibadatihi, tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah di hadapan Allah, wala yastahsirun, dan juga mereka tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa kelelahan dalam beribadah. Lalu Allah sambung di ayat yang ke-20, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yaftarun. Malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Jadi ibadah mulut, lisan, ibadah badan mereka lakukan dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Ghafir ayat 7 Allah katakan alladzina yahmiluna al-'arsya, para malaikat yang membawa arsy, wa man haulahu, dan yang berada di sekeliling arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, mereka selalu bertasbih kepada Tuhan mereka dan mereka beriman kepadanya. Jadi kembali Allah ulang-ulang, mereka itu tidak pernah berhenti bertasbih, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah mengatakan, inni ara ma la taraun, aku pernah melihat dan aku bisa melihat apa yang kalian tidak bisa lihat, kata Nabi. Wa asma'u ma la tasma'un, aku bisa mendengar yang kalian tidak bisa mendengarnya. Ata'atis sama' wa haqqun laha an tunta, kata Rasulullah, seandainya bumi itu dilipat dan layak Allah atau Allah mampu untuk melipatnya, ma fiha mawdi' arba'u asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Kalau seandainya bumi itu dilipat dan kita diberikan izin untuk langit, mohon maaf, seandainya langit itu dilipat dan kita seandainya diberikan izin untuk mengukur langit, maka kata Rasulullah, tidak ada satu tempat pun seluas 4 jari kecuali aku melihat ada malaikat yang sujud di tempat itu. Jadi maksudnya hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan ini, maksudnya adalah semua penduduk langit, iaitu para malaikat, mereka hari-hari mereka ya hanya menghiasi dirinya dengan sujud, tasbih, beribadah apapun bentuknya yang disuruh Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada tempat kosong kecuali ada malaikat yang bersujud. Jadi enggak ada yang enggak bersujud kepada Allah. Dalam ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan malaikat tidak pernah bosan untuk beribadah. Fa in istakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka menyombongkan diri, yaitu maksudnya anak Adam, seandainya menyombongkan diri, ketahuilah bahwa para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih kepadanya siang dan malam dan tidak pernah yas'amun, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan diulang-ulang oleh Allah tentang kemuliaan para malaikat dalam taat dan ibadah. Jadi ini kelompok malaikat ini memang sejatinya diciptakan dalam keadaan taat. Mereka tidak diberikan tantangan nafsu
Jadi mereka ini taat. Namun walaupun begitu, kita selayaknya malu kepada para malaikat yang Allah beri tugas. Mereka diberi tugas tidak pernah membantah tugas Allah, tetapi di balik tugas itu mereka pun tidak pernah jemu beribadah kepada Allah. Itu yang patut kita renungkan. Kita ini, Allah Subhanahu wa taala telah mendeklarasikan bahawa kita dicipta memang sebenarnya tujuan untuk beribadah dan kembali ke rumah, iaitu rumah nenek moyang kita, iaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali benar-benar hanya untuk menyembahku. Seharusnya konsep berfikir kita, apapun yang kita lakoni atau kita kerjakan, tujuannya untuk menyembah. Seharusnya itu. Jadi meniru gaya malaikat. Malaikat itu diberi pekerjaan macam-macam. Memikul arash, mengatur awan, mengatur hujan, mengatur rezekinya manusia. Tapi mereka melakukannya karena dalam keadaan taat. Kita manusia suka membantah, keras kepala. Innal insana lirabbihim lakanud. Manusia itu keras kepala, suka membantah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tiru gaya malaikat dengan ibadah ini, insya-Allah kita semua selamat menuju ke tempat yang abadi, yaitu surga. Cuma karena kita dalam keadaan suka melawan, maka banyaklah orang-orang yang kemudian memilih neraka daripada surga. Baru diberi pekerjaan sedikit oleh Allah, dia langsung lupakan Allah. Baru hanya wajib kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Banyak yang mulutnya tidak lagi memuji-muji Allah. Jadi dari jam 8 tu sampai jam 4 ada yang mulutnya kering dari Allah, dari kalimah-kalimah Allah. Jadi jarang kita dapatkan orang yang sedang kerja lalu kemudian ketika sedang kosong, tidak ada pelanggan. Jadi kalau orang yang kerja di kedai, penjaga toko, atau kerja di kantor, sedang tidak ada orang yang wajib dia layani, jarang yang bibirnya bergerak memuji-muji Allah, jarang. Semua mereka sekarang disibukkan dengan HP. Kosong sedikit waktu, yang dia buka adalah HP. Dan yang dia lihat di HP bukan yang dalam bentuk ketaatan. Paling kurang dia melakukan perkara mubah, paling kurang. Tapi banyak yang melakukan perkara-perkara makruh sampai haram. Tontonan-tontonan, bahkan ada yang sudah tidak normal, berjoget-joget di depan HP sendiri, membuat gaya-gaya tertentu, lalu dikirim ke seluruh orang. Manusia jadi bodoh di depan kameranya sendiri. Macam gaya dia lakukan. Hari ini trending, setiap apa yang muncul dianggap itu hal baru, maka diikuti oleh semua orang-orang yang bodoh. Anak-anak muda berkumpul. Sekarang yang lagi trending kita baca dalam berita, anak-anak muda berkumpul melakukan fashion week, berjalan berlenggak-lenggok di depan zebra cross. Itu pun jadi gaya kita. Oh, di Biren sudah mulai melakukannya. Kan berat bangai. Kan? Di depan zebra cross kita jalan berlenggak-lenggok. Jadi ini murakkab. Murakkab. Jadi bangainya bangai murakkab. Yang menyembah Allah tidak ada. Jadi kita disibukkan dengan urusan-urusan seperti itu. Hilang satu, muncul lagi yang baru, ikut lagi. Yang orang hari ini sibuk dengan menyembah Allah tidak ada. Makanya pemimpin sangat menentukan gaya hidup satu komunitas yang dipimpinnya.
Dalam Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan ketika masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari Bani Umayyah yang digelar Khulafa Rashidin yang kelima, iaitu salah satu dari cicitnya Umar bin Khattab yang sangat jujur. Ketika lampu PLN dia matikan kalau ada orang yang datang ingin curhat masalah pribadi. Dia tidak mau pakai lampu negara, jadi dia pakai lilin sendiri. Tapi kalau bicara masalah negara, dia pakai lampu negara. Itu terkenal dengan itu. Nah, disebutkan oleh Ibnu Katsir di zaman beliau memimpin, semua rakyat bangun dari pagi hari, setelah salat subuh mereka bertemu sesama mereka. Pertanyaan yang mereka ajukan, tadi malam ada salat tahajud, kamu sudah baca Quran? Berapa ayat yang sudah kamu hafal? Anakmu sudah berapa juz? Salat duha jam berapa? Nanti duhur di mana salat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus setiap hari di antara masyarakat, kata Ibnu Katsir. Ya. Jadi pertanyaannya seputar agama, seputar salat, ibadah, ada puasa Senin Kamis. Yang ditanya puasa, sedekah sudah, bayar zakat bagaimana? Itu pertanyaan yang bergulir di tengah masyarakat selama dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini dalam catatan sejarah yang ditulis oleh para ulama. Jadi begitu mulianya kehidupan mereka dalam ibadah. Dalam ibadah, kerja tetap kerja, tetapi taat dalam kerja. Jadi kerjanya dibawa semua ke ibadah. Hari ini dunia menyelimuti pikiran kita, sehingga kita ketika bertemu dengan sesama kita, pertanyaan itu ada tapi jarang kita dengarkan. Maka pertanyaan yang banyak adalah dunia, ya, tentang merek HP, mobil, sekarang ganti mobil apa, sekolah-sekolah favorit, tapi sekolahnya sekolah yang mendunia. Jadi pertanyaan tentang agama itu hanya dari mulut sesama orang-orang yang saleh yang sedikit, tapi kebanyakan dunia bicara tentang dunianya. Jadi proyek, Pak merempak proyek, nah, kemudian nyo kiban, persiapan untuk 2020 put kiban, apa yang harus kita lakukan, kita begini, kita begitu, semua bicara itu, semua bicara itu. Kita disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya kalau kita sembah Allah, Allah akan buka pintu rezeki. Tapi karena kita tidak menyibukkan dengan ibadah, maka Allah sempitkan rezeki. Akibatnya kita bicara masalah rezeki, kita tidak buka kuncinya, tapi kita bicara masalah unsur-unsur dalam rezeki. Jadi begitu gelisahnya kita ketika Pertalite tidak ada, ya. Kenapa begitu jauh antara Pertalite dengan Pertamax? Itu terus jadi pembicaraan. Baca koran isinya dunia semua. Baca koran itu dunia semua isinya. Iklan-iklan dunia semua. Jarang yang iklan agama dalam koran-koran kita. Kenapa? Kita tidak lagi meniru gaya para malaikat. Dalam hadis ketika Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sengaja Allah mengisrakan Nabi itu tidak langsung dibawa ke hadapan Allah, tapi disinggahkan ke sana, disinggahkan ke sini. Jadi banyak yang Nabi lihat. Yang Nabi lihat itulah yang Nabi kabarkan kepada umat. Salah satu yang Nabi lihat, Allah izinkan Nabi melihat kehidupan para malaikat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Kata Rasulullah, "Farafa'a li al-bait al-ma'mur." Ya,
Jadi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi mengatakan, aku dinampakkan, diperlihatkan keadaan di Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril ya tentang Baitul Ma'mur. Faqal, Jibril berkata, hazal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawm 70,000 malak. Muhammad, ni Baitul Ma'mur ni, Baitul Ma'mur itu masjid milik para malaikat, berkumpulnya para malaikat. Kata Jibril, ini Baitul Ma'mur ini sekali salat setiap hari. Jadi sekali salat dalam setiap hari, maka yang salat di dalamnya adalah 70,000 malak, 70,000 malaikat sekali salat. Jadi Baitul Ma'mur tu memuat 70,000 malaikat sekali salat. Iza kharaju lam ya'udu ilaihi akhar ma alaihim. Yang 70,000 yang pertama, kalau sudah keluar dari masjid ini, tidak akan pernah kembali ke masjid ini lagi, karena masjid ini akan diisi oleh 70,000 malaikat yang lain. Sepanjang zaman 70,000 yang pertama datang untuk salat lalu pergi, artinya mereka ketika datang waktu ibadah, ibadahnya di tempat yang lain. Yang datang ke Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat yang baru, terus berganti-ganti sepanjang zaman. Begitu gaya hidupnya para malaikat ketika mereka melakukan satu ibadah. Itu baru tempat berkumpul, belum di tempat-tempat sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Lalu Nabi mengatakan bahawa di langit itu, beliau sambung hadisnya, di langit itu, jadi dikutip oleh Imam At-Tabari, di seluruh lapisan langit terdapat langit yang di dalamnya tidak tersisa luas sejengkal kecuali di atasnya menjadi tempat kening malaikat dan tempat kakinya berpijak. Jadi dipenuhi dengan sujud oleh para malaikat. Lalu malaikat berkata, wa inna nahnu las-saffun wa inna la nahnu al-musabbihun. Kamilah orang-orang yang selalu terpilih dalam ibadah, wa inna nahnu al-musabbihun, dan kamilah orang-orang yang selalu bertasbih, dan kamilah makhluk yang selalu bertasbih, kata malaikat. Jadi mereka sendiri mengatakan tentang dirinya, mereka tidak pernah berhenti daripada bersujud dan bertasbih. Ibnu Katsir menambahkan, Baitul Ma'mur itu adalah tempat para malaikat, dan itu sejajar dengan Kaabah posisinya. Dalam banyak riwayat tafsir, Baitul Ma'mur itu sejajar dengan posisi Kaabah. Disitulah letaknya Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu menyandarkan badannya, sering menyandarkan badannya pada Baitul Ma'mur, karena dia telah membangun Kaabah di bumi. Jadi dulu Nabi Ibrahim badannya disandarkan untuk membangun Kaabah. Ketika beliau sudah wafat, beliau juga menyandarkan tubuhnya di Baitul Ma'mur, karena di bawah sana, di bumi, beliaulah yang membangun Kaabah. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga disetujui dalam tafsir At-Tabari yang menyebutkan bahawa Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Kaabah, dan posisi itu disetujui tanpa khilaf. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam unsur ketaatan ini
kita selayaknya mengambil qudwah, mengambil sebuah teladan bahawa kita pun kalau bisa hidup dalam keadaan paling kurang miriplah sedikit. Jadi jangan banyak hidup dunia daripada akhiratnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya menyuruh kita untuk melakukan tasbih siang dan malam. Malam Allah suruh bangun, siang waktu subuh Allah wajibkan, lalu Allah tambah lagi bagi mereka yang paket subuh tutup dengan salat isyraq, lalu kemudian di waktu anak unta sudah kepanasan sekitaran jam 9, jam 10 disuruh sambung dengan salat duha, baru selesai salat duha 2 jam berikutnya sudah masuk salat duhur, lalu istirahat sebentar, lakukan qailulah atau sebelum duhur juga boleh. Tidak lama kemudian masuk salat asar, lalu kemudian terus seorang diajak berdoa di waktu istijabah, masuk maghrib, dari maghrib isya, isya suruh tidur sebentar, berulang lagi hal yang sama. Setelah salat isya, bagi yang yakin tidak mampu bangun maka salatlah witir, tapi yang yakin mampu bangun di tengah malam, tutuplah tahajud dengan witir. Jadi kita ini sebenarnya suruhannya sama, cuma seperti cerita tadi, kita ini banyak membangkang. Seandainya kita bisa meniru sedikit gaya malaikat dalam ibadah, insya-Allah semua kita selamat. Dan kalau seandainya kita masuk ke dalam golongan faizin atau golongan orang yang menang di akhirat, maka tidak ada kegembiraan yang bisa kita luapkan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa bayangkan kita berkumpul kembali dengan keluarga di surga, tanpa ada jeda kematian, dengan berbagai nikmat yang tidak ada putus-putusnya. Ini menjadi kerinduan bagi orang yang memikirkan kehidupan yang lebih baik. Nah, berikutnya yang terakhir dalam masalah ini, kalau seandainya ada pertanyaan, jadi malaikat dipenuhi dengan ibadah sedangkan kita tidak mampu seperti para malaikat. Yang menjadi pertanyaan atau banyak sudah ditulis dalam kitab-kitab, mana lebih mulia ibadahnya malaikat dengan ibadahnya manusia yang saleh? Mana yang lebih mulia ibadahnya para malaikat dengan ibadahnya manusia yang saleh? Jawaban para ulama hampir sama, bahawa malaikat itu pada dasarnya di awal penciptaan selaku sifat malaikat menempel pada mereka, iaitu makhluk yang tidak akan melawan Allah, la ya'sunallah ma amarahum, tidak akan melawan Allah. Jadi Allah ciptanya sejatinya malaikat enggak akan melawan Allah, makanya tidak dibarengi dengan kekuatan nafsu. Maka di awal penciptaan mereka sebagai malaikat, mereka lebih hebat dalam ibadah. Di sini jawaban para ulama. Jadi mereka lebih hebat dalam ibadah, lebih taat. Namun di akhir potret kehidupan kita, orang yang saleh itu lebih mulia daripada malaikat. Mana buktinya? Nanti di ujung kehidupan kita, ternyata malaikat yang melayani kita sampai di surga. Sekarang malaikat yang mencatat-catat amal kita. Nanti begitu kita masuk surga, malaikat memberi ucapan selamat, selamat kepada orang-orang yang mukmin. Jadi malaikat menyanjung, memuliakan kita. Lalu kita masuk surga, dihantar oleh malaikat. Dalam surga yang menjadi dayang-dayang juga para malaikat. Jadi malaikatnya hidup sampai begitu-begitu saja prosesnya. Tapi kita melambung tinggi dari kelelahan dunia yang penuh dengan kesulitan hidup, melambung tinggi masuk ke dalam surga, menjadi raja dalam surga, dilayani. Nah, di situ ujungnya ibadah kita itu lebih hebat daripada malaikat. Begitu keterangan para ulama. Kenapa kita lebih dimuliakan di ujung, di akhir setelah kita berjuang? Karena kita dititipkan tantangan. Jadi kita diberikan dua tantangan besar, internal dan eksternal. Internal adalah nafsu, eksternal adalah syaitan.
Ketika seseorang mampu mengalahkan dua perkara itu, maka dia telah melebihi kemuliaan para malaikat. Jadi kalau ada orang-orang yang terlahir dalam keadaan kurang pintar dibandingkan dengan orang yang terlahir dengan gen pintar, tapi ketika di ujung, di awal kita memang melihat dari kelas 1 SD, kelas 2, yang pintar ini selalu kita puji-puji, yang tidak pintar kan selalu kita rendah-rendahkan. Bahkan kalau abang lebih bodoh daripada adik, maka kita berikan contoh, bang, coba lihat adik kayak mana belajarnya, matematikanya, Masya Allah, kamu sampai hari ini nggak bisa apa-apa. Terus, jadi si abang ranking 40, adik ranking 1, itu terus kita bandingkan, ya, atau kebalikannya lah, kita bandingkan. Ujung hayat, setelah umur 35 tahun, ternyata si abang menjadi orang yang lebih mulia, lebih sukses dibanding adik yang pintar. Jadi gaya orang pintar itu kan biasanya monoton, Pak. Pintar, ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1. Nanti kuliah IPK 4, sekali-sekali 4,2. Ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Nunggu kapan dibuka PNS. Kan? Nunggu kapan dibuka PNS. Lulus PNS, alhamdulillah jadi guru. Gurunya guru SD lagi. Ngajar anak-anak. Nanti ada sekali-sekali dipindahkan, naik ke SMP. Paling hebat jadi kepala sekolah. Kalau kepala dinas susah, karena harus punya modal juga kalau mau jadi kepala dinas. Ya. Jadi begitu, paling begitu tuh, hidupnya begitu. Itu orang pintar. Si abang yang dulu kita bengak-bengakkan, kamu bengak, kamu begini, ternyata dengan kekuatan dia, dengan otak yang berbeda, dia punya kreativitas yang lebih tinggi. Dia buka toko, ya, kemudian dia jualan, penghasilannya 10 kali lipat dibandingkan adiknya. Yang bangun rumah mamaknya dan bapaknya ternyata si abang. Dia belajar melawan tantangan kebodohannya sendiri. Itu contoh. Maka ujungnya kita lebih mulia. Kita mengatakan, baru kita cerita sama orang, Long pikir Roji si abangnya hanya kebun. Kata kita kan sering begitu bahasa kita, apa? Saya pikir dulu dia nggak jadi kubur, nggak jadi buat. Saya pikir dia dulu nggak jadi orang, kata dia. Ini bodohnya minta ampun, rapornya coba lihat begini-begini. Tapi alhamdulillah ujungnya dia pula. Si adik gaji 2,5 juta, itu potong BPJS 300.000 per bulan. Belum lagi nanti uang ini, uang itu, Pak. Ya, macam model, Pak. Ujungnya hidup begitu-begitu saja. Itulah kira-kira kiasan orang yang hari ini ibadah, Pak. Orang hari ini ibadah, kan kita malas-malas juga kita ibadah, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Dong, alhamdulillah jemaat taat. Saya alhamdulillah rajin kali saya ibadah, alhamdulillah." Itu tidak benar juga. Kenapa? Kita ini diruntuhkan oleh syaitan dan nafsu. Salat itu saja berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali yang Allah titipkan rasa khusyuk. Maka kita berjuang. Ini ada yang sudah pulang maghrib, mau balik isya saja mikir-mikir, Pak. Balik tidak, balik tidak, balik tidak, balik tidak, tidak balik, kata dia. Berarti tidak balik ujungnya. Salat di rumah, yang 27 derajat hilang menjadi 1 derajat di rumah, tidak mau balik. Itu tantangan. Tapi begitu kita gerakkan kaki, kita wudhu, lalu keluar di tengah subuh, ya, dalam kegelapan malam, malaikat memuji-muji. Jadi kita ini lebih hebat dari malaikat kalau kita istiqamah sampai ke ujung. Kalau istiqamah sampai ke ujung, insya-Allah kita lebih hebat. Jadi malaikat itu yang disibukkan oleh Allah untuk menjadi pelayan kita. Saya sudah pernah kabarkan dalam satu hadis yang panjang, kita itu di surga, kerja kita itu cuma duduk-duduk. Uhum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Itu sudah Allah kasih kode itu. Kita dengan isteri-isteri kita. Jadi ditulis isteri-isteri di situ. Mohon maaf, memang begitu kata Allah. Ya. Hum wa azwajuhum. Para suami-suami dengan isteri-isteri. Ya.
Apa kerja mereka? Alal araik, mereka hanya berleha-leha di atas arikah, di atas dipan, sofa-sofa. Sofanya bukan sofa-sofa model lembut di dunia. Sofa itu Masya Allah, spring bednya saja, kasurnya saja, itu dalam riwayat yang lain ketika disebutkan wa furushin marfu'ah, kasur-kasur, sofa-sofa yang ada di surga itu tinggi-tinggi, marfu'ah, kata Allah. Lalu sahabat nanya, kalau tinggi sampai 70, kan Nabi mengatakan 70 tingkatan tingginya. Bagaimana kami naik ya Rasulullah kalau tinggi begitu? Jadi membayangkan kehidupan dunia. Sekarang naik ranjang tingkat 2 aja kita sudah susah. Ini 70 tingkat. Saking empuknya, lembutnya kasur itu. Bagaimana kami naik? Apa kata Rasulullah? Hadis. Kata Rasulullah, dia akan turun seperti turunnya unta. Lalu kita naik, baru dilambungkan ke atas. Kita dan istri-istri kita, jadi kerjanya cuma berleha-leha, begitu saja, Pak. Kalau bahasa sekarang, Pak, apa bahasa sekarang ini? Hana bahasa Haji Omar. Tak ada bahasanya. Ini karena terlalu nikmat, terlalu manja. Muttaqiun, hanya begitu saja, dan tidak ada sinar matahari yang membakar, tidak ada angin yang menusuk kulit, tidak ada. Nanti kemudian baru didatangi, setiap waktu didatangi oleh malaikat. Dalam hadis yang panjang yang saya baca, datangi malaikat setiap hari. Malaikat membawa nampan berisi buah-buahan. 1 menit kemudian dibawa lagi. Lalu seorang hamba akan bertanya, ini tadi sudah, jadi bentuknya sama, warnanya sama, kok dibawa lagi? Kata malaikat, makanlah dulu. Ketika makan, ternyata rasanya berbeda. Rasa berbeda. Satu buah bisa 1000 rasa. Terus dihantarkan, diupdate setiap hari sepanjang zaman. Tidak ada kematian akibat apa-apa, kelelahan kita waktu ibadah. Maka bersemangatlah, tirulah malaikat dalam ibadah. Jangan ada merasa kelelahan, jangan ditimpa dengan penyakit kebosanan. Walaupun kadang-kadang kita punya masa itu, punya masa kita, iman kita turun, apalagi sedang ada masalah. Kalau sedang ada masalah itu kadang-kadang kita turun karena dibimbing oleh syaitan untuk dirusakkan semangat itu. Contoh misal ribut suami isteri, itu biasa ibadah terganggu. Jarang orang yang ketika ribut suami isteri makin bagus ibadahnya, jarang. Yang ada terganggu. Dalam salat dia memikirkan bagaimana cara membalas dendam setelah dilempar dengan kopi panas tadi oleh istrinya. Apakah dia akan sewa pembunuh? Dia bayar 120 juta untuk menembak istrinya atau bagaimana ceritanya? Itu dalam salat pun kita mulai berfikir masalah itu. Itu enggak tenang, itu ada masa. Tapi ketika masa itu datang, paling kurang kata para ulama, jangan jatuh ke maksiat. Ibadah boleh kurang, enggak sanggup gara-gara ribut tu kita qabliyah enggak sanggup. Gara-gara ribut ba'diyah enggak sanggup. Terasa hati dibisik oleh syaitan, udah kupu hebat tatkah ibadah, inengkah lagi nyanyi, katanya. Itu kata syaitan, Pak. Bukan kata saya, kata syaitan. Kita tu runtuh, Pak. Runtuh. Untuk apa kita ibadah bukan bagus? Ternyata Allah berikan isteri kita model begini, macam. Atau isteri juga begitu, enggak sanggup ibadah, melihat suaminya pemain judi, melihat suaminya selalu dengan maksiat, juga begitu. Namun nasihat para ulama, ketika iman sedang runtuh, jangan maksiat. Itu saja yang dijaga. Ibadah boleh hilang sedikit-sedikit, jangan tinggalkan yang wajib tentunya, tapi jangan maksiat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan kita mampu meniru ibadahnya para malaikat. Baik, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.